Start News. Start News, jendela informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya jumpa lagi dengan kami tim redaksi Start News. Kali ini tim redaksi Start News telah menyiapkan beritanya untuk Anda. Sebelum kita ke ironi kebutuhan beras Madinah dipasok dari Lampung dan Bengkulu, kita simak dulu yang berikut ini. Pesantren Terpadu Al-Husnayain membuka SMP, SMA Islam Terpadu, dan Madrasah Aliyah Terpadu, juga lembaga tahfiz dan ilmu Al-Quran. Ayo, daftarkan putra-putri Anda segera. Pendaftaran dibuka gelombang pertama 4 Januari hingga 16 Maret 2023 dan daftar gelombang kedua 29 Maret hingga 1 Juni 2023. Pendaftaran online http://ppdb.alhusnayain.sth.id. SMP SMA Islam Terpadu Al-Husnayain membangun generasi soleh, cerdas, dan unggul. Sebuah ironi terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Areal pertanian yang luas di kabupaten ini bukan jaminan ketersediaan beras di wilayah ini. Buktinya, sebagian kebutuhan beras di kabupaten yang tanahnya subur ini ternyata dipasok dari luar provinsi Sumatera Utara, seperti Lampung dan Bengkulu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai pedagang di Kecamatan Kota Nopan dan Kecamatan Panyabungan pada hari Jumat 10 Februari 2023, mengakui pasokan beras dari luar daerah ini masih terus berlangsung hingga Februari 2023. Tidak tanggung-tanggung pasokan beras itu bisa mencapai 70 hingga 80 ton per pekan. Suplai beras dari luar daerah ini disebabkan keberadaan gabah kering di pasaran Madinah sangat terbatas. Kondisi ini dipicu berkurangnya hasil panen petani di beberapa wilayah Madinah yang dilanda musim penghujan. Selain itu, banyak petani yang mengalihkan lahan pertaniannya untuk berkebun jagung. Begitu juga musim panen di sebagian wilayah Madinah saat ini, terutama di daerah Mandailing Julu. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok beras tidak tercukupi akibat berkurangnya hasil panen padi. Para petani berhenti bercocok tanam padi lantaran saluran irigasi yang seharusnya mengairi sawah mereka sudah lama dibiarkan tersumbat. Belum lama musim hujan yang kerap menyebabkan banjir membuat sawah petani gagal panen. Besarnya pasokan beras dari luar daerah membuat harga beras di Madinah terus mendaki. Harga gabah kering pun makin mahal dan saat ini mencapai Rp6.200 per kilogram. Ironisnya, kendati harga gabah kering tergolong mahal, tetapi para petani enggan menjual padinya karena pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan makan keluarga selama satu musim. Ucok Manambin, pedagang beras di Kota Nopan, mengatakan suplai besar dari luar daerah sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Ucok memesan beras ke Lampung dan Bengkulu hingga 20 ton per pekan. Cukup lah Pak, soalnya kan kita pun ngambilnya dari kadang dari Bengkulu, kadang dari Lampung. Kalau ke sini tuh kira-kira 20 ton lah per minggu Pak. Informasinya dari Panyabungan pun didorong dari Lampung, sama daerah Muara Sitomi pun dari Bengkulu juga. Jadi untuk daerah Mandailing Natal yang didorong dari luar daerah kira-kira 80 ton dari Bengkulu sama Lampung. Dia menambahkan bukan hanya dia saja yang memesan beras dari Lampung dan Bengkulu, banyak juga agen beras di Panyabungan dan Muara Sipongi yang memesan dari provinsi itu. Kalau dihitung-hitung jumlah beras yang didatangkan dari Lampung dan Bengkulu sekitar 70-80 ton per minggu. Pasokan beras dari Lampung dan Bengkulu itu diakui Irsan, supir truk membongkar muatan beras di Kota Nopan. Kantri beras memang sekarang dapat 2 tilik, sekarang 1 tilik yang dari Bengkulu, dari Lampung. Kalau barangnya di sana 6 hari lah
belum beli bang. Irsan mengaku jumlah beras dari Lampung dan Bengkulu yang dia bawa tergantung pesanan. Terkadang 1 atau 2 trip dalam sepekan. Dalam satu trip, truknya membawa 10 hingga 11 ton beras dari Lampung dan Bengkulu. Suplai beras dari luar daerah ini semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Pasalnya, secara geografis areal persawahan di Madinah terhampar luas. Namun realitasnya produksi beras di kabupaten justru berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat Madinah. Lokot Husdalubis melaporkan untuk Stan News. Terima kasih Anda telah mengikuti informasi terkini seputar Bumi Kordang, Sambilan, Mandailing Natal, dan Sumatera Utara di Stat News. Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.statnews.co.id atau dapat mengikutinya secara langsung di live streaming kami di www.statfmmadinah.com. Saya Paslas Reger yang mewakili tim redaksi Stat News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Stat News. Stat News, jendela informasi Anda.